Halo pemirsa, bersama saya Aulia Wardani, Anda menyaksikan Sindo Sore hari ini. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur dan tercatat sebanyak 230 bus diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Kapolri, Menko PMK dan Menteri Kesehatan juga memastikan layanan untuk pemudik berjalan dengan baik. Sementara Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa puncak arus mudik terjadi pada 28 Maret 2025. Untuk sejumlah penumpang yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang, tercatat sebanyak 5.888 penumpang. Di sisi lain, jumlah persentase kenaikan dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,24%. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Perhubungan Dudi Purwagadi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau situasi arus mudik di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menaiki salah satu kereta api kelas eksekutif untuk menyapa dan memberikan bingkisan kepada penumpang. Kemudian mereka meninjau proses check-in tiket kereta api yang sudah beroperasi menggunakan face recognition. Listio dan Pratikno bertanya kepada beberapa petugas KAI yang sedang berjaga di sana. Setelah meninjau proses face recognition, Listio sempat menyapa salah satu penumpang yang sedang menunggu jadwal keberangkatan kereta api. Selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati. Kami rombongan Menko PMK, Pak Menkes, Pak Menteri Perhubungan, Pak Kapolri tadi baru saja melihat bagaimana pelayanan di Cengkareng, terus kemudian di Gambir. Jadi kami tadi sudah memperoleh laporan bahwa arus mudik yang menggunakan kereta api ini sudah mulai terasa pada H-10. Jadi rupanya memang work from anywhere itu punya implikasi yang cukup signifikan, sehingga ini menyebarkan para pemudik mulai dari H-10 sampai puncaknya kemarin. Jadi secara umum bahwa ini sudah terlayani dengan baik, tentu saja kita perlu mengantisipasi untuk arus balik. Dan tadi kami juga sudah melihat bagaimana layanan tiket online sehingga mudah untuk didata, dicek, dikoordinasikan, dan juga face recognition yang mempercepat proses check-in ya, termasuk pembelian tiket dan lain-lain. Jadi kami menyampaikan terima kasih kepada PT Kereta Api Indonesia dan jajaran yang sudah bekerja keras untuk melayani masyarakat, dan kami mengharapkan nanti untuk arus balik juga bisa menyediakan pelayanan yang lebih baik. Jadi kita harapkan nanti arus balik juga cukup terdistribusi dalam beberapa hari supaya tidak ngumpul di hari-hari tertentu saja. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan work from anywhere ternyata berdampak yang cukup baik bagi kereta api, di mana dari H-10 pergerakannya konstan sehingga pada saat peak itu juga tidak terlalu peak. Kemudian stasiun Gambir merupakan stasiun kedua terpadat setelah stasiun Pasar Senen. Sampai dengan tadi pagi jam 10 tanggal 29 hari ini sudah diberangkatkan sekitar 217.000 penumpang. Jadi alhamdulillah, dan kemudian layanan-layanan yang sudah diberikan sebagai yang tadi disampaikan oleh Pak Menko sangat baik ya, dan mendukung pada layanan terhadap para penumpang kereta api. Kami tekankan sekali lagi kepada PT Kereta Api dan juga pada layanan moda yang lain bahwa keamanan dan kenyamanan itu keselamatan itu harus menjadi perhatian utama. Stasiun Gambir menambahkan dari sisi kenyamanan dan keamanan. Tadi kami menanyakan ke beberapa penumpang termasuk kepada seluruh petugas bahwa sampai hari ini tidak ada
kejahatan yang terjadi. Jadi tentunya ini juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang melaksanakan tugas, dan kemudian juga dari data yang ada, karena memang saat ini masyarakat melaksanakan mudik, dan kemudian dari data yang kita lihat bahwa untuk kereta api ini masih digunakan 86%, jadi masih ada sisa cukup banyak. Jadi bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik hari ini dan juga nanti balik, ini juga yang balik yang memesan tiket juga masih separuhnya yang akan melaksanakan mudik. Maka saya selalu menyarankan ini menjadi alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat yang akan mudik dan yang akan balik lagi, karena dari sisi keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu ini sudah sangat baik, dan tentunya ini bisa juga digunakan untuk mengurangi kepadatan di jalur darat, karena memang ruang yang disiapkan untuk jalur kereta api masih cukup banyak, dan ini bisa menjadi alternatif. Terima kasih. Ngurus kenyamanan penumpang, Pak Kapolri, keamanan penumpang, nah saya kesehatan penumpangnya. Supaya kalau berangkat sehat, di perjalanan sehat, kembalinya juga sehat. Sehingga bisa sholat Idul Fitri juga dengan sehat. Nah, dari diskusi saya sama banyak penumpang, masalah kesehatan paling banyak itu kalau nggak diare, mencret-mencret, kemudian batuk pilek. Nah, ini gimana cara mencegahnya? Teman-teman jangan lupa cuci tangan kalau mau makan untuk yang nggak puasa. Kalau yang puasa ya alhamdulillah, karena tangannya kotor itu membuat bakterinya, kumannya masuk mulut, nanti itu sakit perut sama mencret-mencret ya. Kalau ada yang batuk-batuk, pilek, kitanya atau tetangga kita tiru 2 orang di depan ini, pakai maskernya lagi, karena batuk pilek itu bisa menularkan, kumannya masuk ke pernafasan kita, nanti kitanya ketularan pilek. 2 itu aja resepnya untuk menjaga kelompok yang tadi itu, batuk pilek sama diare dan mencret sakit perut ya. Kelompok yang kedua biasanya pusing, pegel, sakit kepala, badan, itu biasanya tuh karena darah tinggi ya. Nah, gimana cara mencegahnya? Ya pertama harus tidur yang cukup, sahurnya yang cukup, dan yang ketiga ada pos kesehatan di sini milik kereta api sama puskesmas. Bisa cek kesehatan gratis, mumpung dikasih hadiah sama Bapak Presiden. Doa saya mudah-mudahan semua sehat, termasuk wartawannya sehat, bisa sholatnya juga sehat, lebarannya sehat, dan bisa kembali bekerja dengan sehat. Terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan pengecekan langsung terkait pengamanan dan pelayanan arus mudik Lebaran 2025 di Bandara Soekarno-Hatta. Peninjauan dilakukan bersama para menteri dan pihak terkait lainnya. Sigit menginstruksikan seluruh jajarannya untuk rutin berpatroli jalan kaki di tiap titik-titik untuk memastikan pemudik merasa aman dan nyaman saat melakukan perjalanan mudik. Dari hasil peninjauan dan dialog langsung dengan para pemudik, Listio Sigit menegaskan pengamanan dan pelayanan arus mudik di Bandara Suta berjalan optimal. Menurutnya, berdasarkan laporan dari otoritas bandara, tercatat ada kenaikan jumlah penumpang sekitar 4,9% jika dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan penumpang tersebut menunjukkan tingginya animo masyarakat terhadap akses penerbangan dalam melakukan perjalanan mudik. Sementara kepadatan penumpang juga terjadi di stasiun Pasar Senen dan tercatat ada 26.000 penumpang yang akan berangkat ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Memasuki puncak arus mudik Lebaran 2025, kepadatan stasiun Pasar Senen terus meningkat. Sejumlah pemudik membawa banyak barang bawaan mulai dari koper, tas ransel besar hingga kardus yang berisi oleh-oleh bagi keluarga di kampung halaman. Para pemudik mengaku lebih memilih mudik menggunakan transportasi kereta api jarak jauh karena harganya yang terjangkau, tepat waktu, dan terhindar dari macet.
PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat pada periode mudik 2025 mulai tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025, tiket yang sudah terjual sekitar 772.000 tiket dari 1 juta tiket yang disediakan dengan tingkat okupansi mencapai 70%. Ketersediaan tiket akan berubah seiring meningkatnya permintaan penumpang yang cukup tinggi. Dewi. Mau mudik ke Jawa Tengah. Sama siapa aja deh? Suami sama anak-anak. Kenapa memutuskan memilih mudiknya hari ini? Mepet karena liburan kerja. Halo Mas, dan Mas siapa? Halo, saya Rian. Mas Rian mau mudik kemana? Saya mau mudik ke Jogja. Oke, kemudian sama siapa nih Mas? Saya sendiri. Oke, berarti ini momentum merayakan liburan di kampung halaman gitu ya? Iya, benar. Nanti balik lagi ke Jakarta kapan Mas? Paling tanggal 7. 7. Iya. Kenapa pilih kereta api? Karena nyaman sih menurut saya. Dan nggak mahal. Pemirsa, hujan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menyebabkan jalur kereta di Kampung Cikadu, Desa Cilangkap, Kecamatan Maun Jaya, longsor dan akibatnya sejumlah perjalanan kereta api terhambat dan dialihkan. Longsor yang terjadi di Kampung Cikadu, Desa Cilangkap, Kecamatan Manon Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengakibatkan jalur kereta api tergerus longsor sepanjang kurang lebih 30 meter. Akibatnya, perjalanan kereta api Ciamis Manon Jaya terhambat dan dialihkan. Longsor terjadi karena tingginya curah hujan, sehingga sebagian rel menggantung dan membahayakan perjalanan. Beruntung, peristiwa longsor diketahui masinis kereta yang melintas, yang kemudian melaporkannya ke stasiun terdekat. Kereta api yang saat ini masih menunggu di beberapa stasiun kereta api yang ada di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota. Ada 5 kereta api yang sedang menunggu perbaikan rel. Mudah-mudahan pada pukul 23.00 jalur ini sudah bisa dilalui dengan kecepatan terbatas dan arus mudik ataupun lalu lintas berkereta apian bisa berjalan dengan baik dan lancar. Hingga saat ini, puluhan pekerja dikerahkan untuk melakukan pengurukan dan pemasangan pancang agar longsor tidak kembali terjadi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran, peningkatan jumlah penumpang mulai terjadi di stasiun kereta cepat Wush. Terlihat penumpang memenuhi stasiun dan duduk mengantri jadwal keberangkatan menuju Bandung. Jumlah penumpang Wush meningkat dibandingkan pada hari biasa yang mencapai 18.000 penumpang. Sementara puncak kepadatan pemudik diperkirakan terjadi mulai 2 April sampai 11 April, baik dari Halim menuju Bandung dan sebaliknya. Pada momen Lebaran ini kami memprediksi peningkatan penumpang akan terjadi lebih tinggi lagi pada saat H+2 setelah Lebaran. Dan saat ini pada saat momen Lebaran KCIC menyiapkan sebanyak 1.346 perjalanan KA secara total dan juga terdapat 808 ketersediaan tempat duduk untuk perjalanan kereta Wush di momen Lebaran ini. Pemirsa, di Stasiun Tugu Yogyakarta, jumlah penumpang turun pada Jumat malam mencapai 10.000 orang. Dari data penumpang, turun di Stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 10.000 penumpang, sedangkan yang berangkat mencapai 9.000 penumpang. Sementara untuk seluruh stasiun Daop 6 Yogyakarta, penumpang yang berangkat mencapai 23.000 lebih dan kedatangan menembus 24.000 lebih penumpang. Selama angkutan Lebaran sejak 21 hingga 28 Maret, tercatat penumpang berangkat mencapai 161.000 dan penumpang yang datang sebanyak 163.000 penumpang. Dan sejauh ini pantauan tiket Lebaran sudah terjual sebanyak 333.000 tiket atau 83% dari kapasitas yang kami sediakan. Dan untuk arus baliknya sendiri kami prediksi masih di tanggal 6 April 2025 hari Minggu, di mana kami memproyeksikan akan memberangkatkan sekitar 24.000 pelanggan nanti. Kita memprediksi akan ada peningkatan 25% dibandingkan hari-hari biasanya di Stasiun Tugu Jogja.
Pemirsa, Bandara Juanda juga sudah mulai ramai oleh pemudik dan lebih dari 50.000 penumpang telah melakukan perjalanan melalui Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah ini melonjak dibandingkan hari biasa, hanya 35 hingga 38.000 penumpang. Diperkirakan puncak arus mudik di Bandara Juanda terjadi pada Jumat 28 Maret 2025. Rute terbanyak dari Bandara Juanda yakni tujuan Jakarta, Makassar, dan Balikpapan. Selain itu, dalam rangka merayakan Hari Raya Nyepi, sebanyak 32 penerbangan rute Surabaya, Bali, dan sebaliknya dari Bandara Internasional Juanda akan dihentikan selama 24 jam. Terhitung pada Sabtu 29 Maret pukul 6 WITA dan akan kembali normal pada Minggu 30 Maret pukul 6 WITA. Sedangkan untuk penerbangan lainnya dari Bandara Internasional Juanda tetap berjalan normal selama perayaan Nyepi berlangsung karena bersamaan dengan arus mudik Lebaran 2025. Pemirsa, ketersendatan dan antrian kendaraan telah terurai di gerbang tol Cikatama pasca puncak arus mudik. Sebanyak 285.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek melalui gerbang tol ini. Hingga saat ini terpantau arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar. Sebelumnya pada malam hari terpantau padat merayap karena intensitas kendaraan yang meningkat. Total 285.000 kendaraan telah melintas melalui Cikampek Utama dengan dominasi kendaraan pribadi. 8 lajur aktif menuju 22 gardu tol disiagakan untuk mengatasi ketersendatan dan antrean kendaraan di pintu tol. Sementara itu, intensitas kendaraan secara keseluruhan meningkat dibanding tahun lalu, meski lebih terurai di tahun ini karena sejumlah skema rekayasa lalu lintas dan kebijakan hari libur nasional. Sementara itu, antrean kendaraan masuk ke rest area kilometer 57 mengular. Antrian kendaraan didominasi mobil pemudik yang hendak beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Antrian kendaraan mengular di akses masuk rest area kilometer 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek hingga 250 meter. Antrian ini menyebabkan ketersendatan lalu lintas kendaraan di kilometer 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Aktivitas pemudik di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada hari kedua puncak mudik Lebaran meningkat. Sebagai antisipasi, sistem buka tutup akses masuk akan diterapkan secara situasional oleh pengelola rest area apabila kondisi rest area terlalu padat. Nah, pemirsa, antrian kendaraan pemudik yang hendak menuju Purwokerto dan Cilacap, Jawa Tengah mengalami kemacetan di sejumlah titik Sabtu siang. Kepadatan terjadi dampak diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way lokal situasional untuk mengurai kemacetan di Pasar Linggapura, Brebes. Pada puncak arus mudik H-2 Lebaran di jalur Pejagan Ketanggungan hingga Pasar Linggapura, Brebes, Jawa Tengah, terjadi antrian kepadatan hingga macet di sejumlah titik. Titik arus kendaraan yang tersendat yakni 2 lajur arah Bumi Ayu, mulai dari jalur Kuta Mendala, Underpass Karang Sawah hingga Tanijakan Cirebon. Antrian kendaraan di beberapa titik memanjang 2 hingga 3 km di setiap titiknya. Sejumlah pemudik mengaku kemacetan tahunan ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya, yang mana waktu tempuh dari Jakarta hingga Tonjong Brebes yang normalnya 6-7 jam, kini molor hingga 12 jam. Pemirsa, ribuan kendaraan pemudik mengalami kepadatan di sejumlah persimpangan di ruas jalan arteri Pantura, Pemuda, Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu pagi.
Pada H-2 jelang Lebaran, volume kendaraan di ruas Pantura mengalami peningkatan hingga 35%. Lebih dari 17.000 pemudik roda 2 melewati Pantura dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Meski tersendat di beberapa persimpangan, namun lalu lintas berjalan lancar dengan kecepatan 40 hingga 60 km per jam. Sementara petugas kepolisian di sejumlah pos pelayanan dan pengamanan memberlakukan rekayasa arus secara situasional. Petugas akan menonaktifkan traffic light dan menggunakan sistem manual untuk menarik kendaraan agar kepadatan bisa terurai. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat para pemudik agar tidak menumpuk di persimpangan. Kendaraan pemudik yang melintas di tol fungsional Solo-Jogja mulai mengalami peningkatan. Diprediksi puncak arus mudik di tol Solo-Jogja akan terjadi pada hari ini. Suasana arus mudik Lebaran di tol fungsional Solo-Jogja terpantau lancar. Kendati demikian, volume kendaraan yang melintas mengalami peningkatan dari hari sebelumnya. Tol Solo-Jogja ini dibuka fungsional pada ruas Klaten Prambanan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Tol ini juga masih gratis hingga 7 April mendatang. Untuk arus mudik dari gerbang tol exit Prambanan, bahwa dari sini dapat dilaporkan bahwa kondisi arus sudah mengalami peningkatan. Namun masih dalam tahap normal, di mana per jamnya ada sekitar 500 kendaraan yang melaju di tol Klaten arah Yogyakarta. Pemirsa, 2 hari jelang Lebaran 2025, volume kendaraan di Pelabuhan Merak terpantau semakin padat. Lebih dari 670.000 orang sudah menyeberang selama arus mudik 2025. Kantong parkir di Pelabuhan Eksekutif Merak setiap jamnya terisi penuh oleh kendaraan. Mayoritas kendaraan pribadi yang antre di dermaga 6 untuk menyeberang ke Bakauheni, Lampung. Data dari ASDP menunjukkan sekitar 170.000 orang menyeberang melalui Pelabuhan Merak ke Bakauheni pada Jumat 28 Maret 2025. Di periode yang sama, kendaraan yang menyeberang yakni sekitar 42.000 unit. Selama arus mudik, tingkat keramaian terjadi pada malam hingga dini hari. Dan untuk mengurai kepadatan, ASDP menyediakan buffer zone untuk antrean pemudik. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten, kita telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di sana. Selamat sore Indra, apakah antrian kendaraan pemudik masih terjadi? Baik, selamat sore Aulia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di H-2 Lebaran 1446 Hijriah. Anda bisa saksikan di belakang saya sangat landai sekali, tidak ada antrian sama sekali Aulia. Kami akan tunjukkan Anda situasi terkini, yang mana area parkir ruang tunggu para pengemudi sebelum melakukan memasuki area dermaga eksekutif dermaga 6 menuju kapal feri dan akan memberangkatkan para penumpang menuju Bakauheni, Lampung. Dan kalau kita bahas terkait keramaian, Aulia dan juga pemirsa, bahwa Pelabuhan Merak ini ramai ini sejak H-4 hingga pada puncak arus mudik yang jatuh pada tanggal 28 Maret kemarin malam hingga dini hari, yang mencatat ratusan ribu kendaraan ini sudah bertolak dari Pulau Jawa menuju Bakauheni, Lampung. Dan Anda bisa saksikan situasi sangat kondusif sekali, buffer zone maupun juga area tunggu ini sangat lenggang sekali dikarenakan Aulia, yang mana antrian ini tidak berlangsung lama sekali dikarenakan muat barang. ASDP berjanji bahwa muat barang ini hanya 30 menit saja di Pelabuhan Bakauheni, Lampung sebelum nantinya para kapal ini akan kembali ke Pelabuhan Merak untuk mengakomodir para masyarakat sehingga tidak terjadi antrian yang cukup lama. Dan kalau kita bahas juga Aulia dan juga pemirsa, bahwa diketahui kepolisian juga tidak sama sekali melakukan berbagai skema apapun lantaran dari ruas tol Tangerang menuju Merak sangat landai sekali, tidak ada aktivitas apapun. Yang mana mengingat
SDP menambahkan jumlah kapal, Aulia. Dari H-5 hingga saat ini dari 30 mencapai sekarang 50 per harinya, sehingga muat barang ini begitu cepat sekali, yang mana semua masyarakat dapat terakomodir dengan maksimal sehingga tidak antrian lama dan sama sekali tidak ada kemacetan atau kepadatan di ruas tol Tangerang menuju Merak pada sampai saat ini. Namun kami masih menunggu, Aulia dan juga pemirsa, dan memang rata-rata masyarakat ini lebih memilih berangkat pada waktu malam hari hingga dini hari. Dan kami akan informasikan nanti terkait apakah malam hari ini merupakan menjadi puncak arus mudik kedua pada Ramadan 1446 Hijriah. Demikian, Aulia. Terima kasih rekan Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat bertugas kembali dan salam sehat selalu. Dan selanjutnya pemirsa, kami memiliki informasi terkait 2 hari jelang Lebaran, arus lalu lintas gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar dan normal. Tidak ada antrian di gardu tol, sistem one way juga masih diterapkan secara situasional dan untuk mengurai kendaraan jika terdapat kepadatan. Meski volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung menunjukkan kenaikan, namun tak terlihat adanya antrian kendaraan di gerbang tol Kalikangkung. Dengan volume kendaraan 3.000 hingga 4.000 kendaraan per jam, antrean kendaraan di gardu tol masih lancar dengan 10 gardu utama dan 8 gardu satelit. Sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah masih diberlakukan sejak tanggal 29 Maret hingga waktu yang belum ditentukan melihat situasi lalu lintas di sepanjang jalan tol Cikampek Utama hingga Kalikangkung. Sementara itu, H2 jelang Hari Raya Idul Fitri, rest area kilometer 207A Palikanci, Cirebon, Jawa Barat dipadati kendaraan pemudik. Padatnya kendaraan menyebabkan pemudik harus bergantian untuk beristirahat di rest area 207A Palikanci sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Waktu beristirahat di rest area maksimal hanya 30 menit setiap kendaraan. Kapasitas rest area kilometer 207A Palikanci pada masa periode mudik 2025 menyiapkan untuk 700 kendaraan. Sementara situasi lalu lintas ruas jalan tol Palimanan ke arah Jawa Tengah terpantau ramai lancar. Penerapan rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 70 Cikampek hingga 414 ruas masih diberlakukan. Pemirsa, H-2 jelang Hari Raya Idul Fitri 2025 sebanyak 44.000 kendaraan melintas di jalur lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Sempat terjadi kepadatan dari kendaraan yang melintas, namun rekayasa lalu lintas belum diterapkan oleh pihak kepolisian. Lalu lintas lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Rekayasa lalu lintas seperti pengalihan arus dan one way belum diberlakukan oleh pihak kepolisian Polres Tasikmalaya Kota. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan jika terdapat peningkatan volume kendaraan di sejumlah titik rawan macet, seperti Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan Simpang 3 Penyusuhan diantisipasi pihak kepolisian. 13 pos dibuka Polres Tasikmalaya Kota di beberapa titik di jalur alternatif selatan. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan mudik terkini, sudah bersama kami rekan Aulina Iyasha di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Aulina, seperti apa arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama saat ini? Silakan dengan laporan Anda. Halo, selamat sore Aulia dan juga pemirsa terkait pantauan di ruas tol pintu masuk gerbang tol Cikatama. Per sore hari ini bisa dilihat di layar televisi Anda, ini terpantau ramai lancar ya. Jadi bisa dikatakan kecepatan pengemudi ini juga di kecepatan kira-kira 70 sampai dengan 80 km per jam. Adapun mengenai yang mayoritas atau yang memasuki pintu gerbang tol Cikatama mengarah ke Trans Jawa ini,
didominasi oleh mobil pribadi dan juga bus yang melewati ruas tol menuju arah tol Trans Jawa. Terkait pintu gerbang tol ini pun masih dibuka 22 pintu yang sebelumnya hanya berlaku 15 pintu gerbang tol saja. Namun sejak kemarin setelah adanya peningkatan volume kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama mengarah Trans Jawa, pintu gerbang tol Cikatama pun dibuka menjadi 22 gardu. Adapun mengenai total jumlah per sore hari ini kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama mengarah Trans Jawa ada sekitar 56.000 kendaraan. Ini bisa dikatakan mengalami peningkatan sejak pagi tadi pagi ada sekitar 49.000 dan sore hari ini ada sekitar 56.000 kendaraan. Adapun mengenai beberapa skema kontraflow ini juga sudah diberlakukan sejak hari kemarin. Kontraflow ini sudah berlaku dari kilometer 47 sampai dengan 70. Terus juga ada kontraflow 2 jalur dari kilometer 55 sampai dengan 70 dan tadi pagi baru saja dibuka kontraflow dari kilometer 36 sampai dengan 70 dengan menggunakan 1 jalur. Untuk one way sendiri ini masih berlaku dari kilometer 70 sampai dengan 414 tol Kali Kangkung. Dan juga hal apa sebetulnya yang membuat kontraflow ini berlaku? Ini dikarenakan ada 3 kategori. Jika rata-rata kendaraan yang melewati ruas jalan tol ini melebihi dari angka 5.500, maka akhirnya kontraflow 1 jalur pun diberlakukan. Jika kondisi atau volume kendaraan ini lebih dari 6.400 maka kontraflow 2 jalur pun diberlakukan. Dan jika 3 kontraflow diberlakukan berarti Jasa Marga berdasarkan pantauan dari counting trafficnya ini sudah melebihi dari 7.400 kendaraan secara berturut-turut. Adapun mengenai data ini bisa kita bandingkan ya dari H10 sampai dengan H7 Lebaran kendaraan yang memasuki pintu gerbang tol Cikatama mengarah tol Trans Jawa ini sekitar ada 600.000 kendaraan lebih. Ini diakumulatifkan dari keempat pintu gerbang tol, di mana pintu gerbang tol Cikatama yang mengarah ke Trans Jawa dan pintu gerbang tol Kalihurip yang mengarah ke Bandung, Jawa Barat, dan juga pintu gerbang tol Cikupa yang mengarah barat atau mengarah ke Merak, dan juga pintu gerbang tol yang mengarah selatan yakni mengarah ke Puncak. Adapun hari H10 menjelang H10 menjelang H6 ini pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan di mana ada total 900.000 kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek. Dan di H10 sampai dengan H4 menjelang Lebaran atau lebih tepatnya di puncak arus mudik yang terjadi mulai dari tanggal 28 kemarin, ini total sudah ada 1 juta kendaraan lebih yang meninggalkan Jabodetabek mengarah ke keempat gerbang tol tadi. Namun didominasi ini yang paling tinggi angkanya adalah menuju Jawa Timur, Jawa Barat, Cikupa atau mengarah Merak, dan juga yang terakhir ini mengarah ke tol Ciawi atau Puncak. Adapun mengenai perbandingan, ini jika kita bandingkan antara Lebaran 2024 dan Lebaran 2025, ini juga perbandingannya cukup signifikan dilihat dari H10. H10 di Lebaran tahun 2024 ini hanya ada sekitar 115 kendaraan yang melewati pintu gerbang tol. Namun di H10 tahun 2025 ini sudah ada sekitar 1.058 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikatama. Jadi bisa dikatakan jika dibandingkan dengan tahun lalu ini di H-10 saja sudah terlihat kenaikannya sebesar 37,5%. Adapun Kementerian Perhubungan ini memberikan statement bahwa perkiraan akan terjadi puncak arus mudik ini di tanggal 28 sampai dengan 30 Maret dengan total 2,18 juta pemudik. Adapun jika Anda yang melewati jalur Pantura ini juga diperhatikan kemacetan akan terjadi di sekitar Simpang Jomin, Simpang Klari, dan juga di sekitar pintu gerbang tol Kerawang Timur. Kembali ke Aulia. Baik, terima kasih rekan Aulina Iyasha melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Potensi pasang dan angin kencang terjadi di wilayah penyeberangan Merak Bakaheni hari ini. Potensi angin kencang ini terjadi pada sore hingga malam hari. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan potensi angin kencang dengan kecepatan hingga 20 knot berpotensi terjadi hari ini di wilayah penyeberangan Merak Bakaheni.
Dampaknya kapal yang berlabuh dapat mengalami goyangan lebih kuat dan gelombang laut mencapai 2,5 meter. BMKG telah berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan, Kementerian Perhubungan, serta kepolisian untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum terhadap arus mudik. Jadi memang kami sudah memberikan peringatan dini untuk potensi angin kencang dan gelombang tinggi sejak peringatan dini dikeluarkan mungkin tiga hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu, dan sekarang semakin meningkat karena hal tersebut diakibatkan adanya badai tropis atau siklon tropis Courtney. Courtney ini posisinya berada di selatan barat daya, dan kami juga mengeluarkan peringatan dini. Tadi malam itu beberapa kali kami keluarkan peringatan dini level 2. Kita keluarkan 3 kali kemarin malam. Itu level 2, artinya kecepatan angin mencapai 15 hingga 20 knot, terutama di wilayah ini termasuk Selat Sunda bagian barat dan selatan. Itu yang terdampak gelombang tinggi. Juga terjadi peningkatan kecepatan angin. Dan kami juga mengeluarkan peringatan dini. Tadi malam itu beberapa kali kami keluarkan peringatan dini level 2. Kita keluarkan 3 kali kemarin malam. Itu level 2, artinya kecepatan angin mencapai 15 hingga 20 knot. 15 hingga 20 knot. Hari ini masih tetap level 2, 15 hingga 20 knot di Pelabuhan Merak. Meskipun tadi sekitar jam berapa ya, jam 11, itu selama setengah jam mencapai peringatan dini level 3, yaitu kecepatan angin melampaui 20 knot. Jadi waktu itu 23, sekian knot. Nah, jadi memang kami sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola penyeberangan, baik KSOP, Kementerian Perhubungan, dan ASDP, agar ada kewaspadaan khusus terkait dengan peningkatan kecepatan angin. Diprediksi ini masih akan terjadi paling tidak sampai besok ya, masih kemungkinan terjadi, masih ada kemungkinan untuk naik. Makanya kami ini siaga di Merak ini sengaja karena memang dari prediksi kami tanggal 29 ini tidak hanya persoalan kecepatan angin, arus dan gelombang, tapi juga terjadi pasang maksimum akibat gravitasi bulan. Nah, air pasang ini dapat mencapai 60 cm dan itu mencapai ketinggian yang setinggi dermaga. Nah, bibir dermaga. Artinya itu kan akan mengganggu kapal bersandar seperti itu. Sehingga kami masih terus siaga ini ya, dan juga mohon pihak-pihak terkait juga mensiagakan itu agar publik yang sedang mudik ini dapat terjaga. Pemudik selalu kami himbau install aplikasi mobile phone info BMKG. Dalam aplikasi itu ini gratis ya, ada fitur jalur mudik. Nah, di fitur itu akan ditunjukkan jalur-jalur mudik di seluruh wilayah Indonesia ya, agar masyarakat publik bisa merencanakan mudiknya. Karena informasi yang kami sampaikan adalah cuaca untuk hari ini hingga 6 hari ke depan, untuk setiap jam, di setiap jalur mudik, di setiap titik atau kecamatan ya, bahkan ada desa juga. Pemantauan hilal 1 Syawal 1446 Hijriah di Sulawesi Selatan akan digelar di Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan di parkiran lantai 4 apartemen kawasan Center Point of Indonesia Sabtu sore. Rukyatul Hilal akan dimulai pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah dengan melibatkan Badan Hisab Rukyat Sulsel, BMKG Makassar, Pengadilan Agama Makassar, serta sejumlah lembaga pemantau dari berbagai ormas keagamaan. Berdasarkan rapat koordinasi Kemenak Sulsel dengan BMKG, hasil hisab sementara menunjukkan hilal tidak terlihat di Makassar lantaran masih di bawah ufuk. Rukyatul Hilal yang bertepatan dengan 29 Ramadan 1446 Hijriah digelar serentak
di 33 titik di tanah air, kecuali Bali yang tengah memperingati Hari Raya Nyepi. Sebagian besar dari sisi hisapnya itu masih di bawah ufuk. Posisi hilal itu masih di bawah ufuk. Tapi hisap ini harus dikonfirmasi dengan melakukan pemantauan untuk mengakurasi data-data data-data astronomi yang sudah dimiliki oleh BMKG dan teman-teman beberapa lembaga pemantau dari ormas keagamaan lainnya. Tim Falakia Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh menyiapkan 6 teleskop untuk memantau langsung hilal 1 Syawal 1446 Hijriah di Gedung Observatorium Tengku Cikuta Karanglongga, Aceh Besar, Aceh. Selain di Observatorium Tengku Cikuta Karang Aceh Besar, pemantauan hilal di Aceh juga akan dilakukan di 5 titik lainnya. Di antaranya Tugu 0 km Indonesia Kota Sabang, Bukit Blangtiron Perta Arun Gas, Pantai Lok Gelempang Aceh Jaya, POB Suak Gedebang serta Pantai Nancala Kepulauan Simeulue. Proses pemantauan hilal akan dilakukan sekitar pukul 18.52 waktu Indonesia Barat, bertepatan dengan waktu matahari terbenam di ujung barat Pulau Sumatera. Hasil dari pemantauan ini akan menjadi bagian dari pertimbangan dalam penetapan awal Syawal 1446 Hijriah. Meski pemerintah belum menetapkan 1 Syawal, umat Muslim di negeri Wakal Maluku Tengah, Maluku menggelar salat Idul Fitri 1446 Hijriah hari ini. Warga Wakal salat Idul Fitri setengah berpuasa selama 30 hari serta mendapat kawalan ketat dari polisi. Umat Muslim di negeri Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah telah menggelar salat Id Sabtu pagi tadi. Salat Idul Fitri digelar ribuan warga di Masjid Nurul Awal negeri Wakal yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Umat Muslim di negeri Wakal menggelar salat Idul Fitri hari ini setelah menggenapkan 30 hari berpuasa Ramadan. Mereka berpuasa lebih awal 2 hari dari yang ditetapkan pemerintah. Penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri oleh warga setempat telah berlangsung selama turun-temurun, menggunakan kalender atau cara hitung sendiri dan berpatokan pada umur bulan. Begini, masyarakat Wakal pada umumnya memang hari ini sudah melakukan sholat Idul Fitri hari ini sesuai dengan pada saat penetapan 1 Ramadan jatuh kepada hari Kamis. Maka lebarannya 1 Syawal itu pada hari Sabtu. Nah itu. Dan kemarin itu sudah mengeluarkan zakat fitrah hari Jumat kemarin. Hari Sabtu wajib melakukan sholat Id. Kami di Polsek Leihitu untuk hari ini kita melaksanakan pengamanan di negeri Wakal yang sudah melaksanakan sholat Id. Untuk besok juga ada di negeri yang lain dan hari Senin juga ada. Dan kita akan melaksanakan pengamanan dengan baik. Sejauh ini kondusif ya Pak ya? Alhamdulillah sampai saat ini wilayah Jazirah sangat kondusif. Di Kota Padang, Sumatera Barat, puluhan jemaah Tarekat Naksabandiah juga melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini. Penetapan 1 Syawal dilakukan berdasarkan penghitungan kalender jemaah Tarekat Naksabandiah yang diyakini secara turun-temurun. Gema takbir terdengar berkumandang di Masjid Surau Baru Kampung Binuang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sabtu pagi. Satu persatu jemaah Naksabandiah ini mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Pelaksanaan sholat Id digelar secara khusyuk oleh puluhan jemaah Tarekat Naksabandiah setelah melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari. Penetapan jatuhnya 1 Syawal 1446 Hijriah pada hari ini dilakukan berdasarkan perhitungan kalender jemaah Tarekat Naksabandiah atau penghitungan berdasarkan jatuhnya Ramadan dan Idul Fitri pada tahun lalu. Metode penghitungan ini pun sudah diyakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Ya. Terhitunglah lengkap 30 hari kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan apa? Berdasarkan hisab dan ruqyah dari Jumat dan Qiyas. Melalui kitab
Puluhan jemaah Al-Buhdor, Pondok Pesantren Al-Khairiyah di Tulung Agung, Jawa Timur merayakan Idul Fitri 2 lebih awal. Mereka menggelar sholat Id di masjid setempat tanpa pengeras suara. Sekitar 60 jemaah Al-Muhdor berdatangan di Masjid Nur Muhammad, Pondok Pesantren Al-Khairiyah, Desa Wates, Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung. Sholat Id dilaksanakan dengan tertib dan hikmat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jemaah Al-Muhdor selalu merayakan Lebaran lebih awal dibandingkan masyarakat lain. Meski demikian, jemaah dan masyarakat di lingkungan sekitar pesantren hidup secara rukun dan saling menghargai. Ribuan pemudik motor memadati jalur Pantura Brebes hingga Kota Tegal, Jawa Tengah. Dan sejumlah pemudik motor pun berbagi cerita dalam tulisan unik dan lucu yang dipasang di bagian belakang kendaraan. Tradisi mudik yang telah jalan turun-temurun di Indonesia tak lepas dari keunikannya. Saking kreatifnya, para pemudik sengaja membuat kata-kata lucu yang kemudian ditempel di belakang kendaraan mereka. Tulisan-tulisan yang terbilang lucu tersebut selain sebagai salah satu bentuk ekspresi yang akan membuat pembacanya tergelitik, juga agar semangat mudik lebih terasa. Salah satunya adalah tulisan, "Dunia ini jahat, yang baik hanya senyum istriku." Wah, dalam banget sih, Mas. Semoga pas sampai rumah nggak cuma senyumnya aja ya yang baik. Nah, kalau yang satu ini pemudik yang paham arah. GPS boleh nyasar, tapi hati tetap kudu lurus ke tujuan yang benar. Pulang ke kampung halaman itu jelas ada sambutan hangat, makanan enak, dan keluarga yang menunggu. Kalau balik ke hati mantan, bisa-bisa disambut dengan kata, "Maaf, nomor yang Anda tuju sudah bahagia." Selain tulisan lucu, ada pula curhatan. Seperti tulisan pemudik asal Jawa Tengah yang intinya belum bisa bawa uang banyak karena baru bekerja beberapa bulan. Saya kerja karena jadinya belum bawa banyak duit. Nanti yang penting ketemu orang tua gitu ya? Iya, yang penting ketemu orang tua. Tulisan-tulisan lucu yang dipasang para pemudik ini menjadi hiburan tersendiri saat menempuh panjangnya perjalanan mudik. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pemirsa, setiap masa mudik Lebaran, pengais koin di jalur mudik wilayah Subang bermunculan. Para pengais koin ini mengaku bisa mendapatkan Rp250.000 per hari. Dua hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus mudik di jalur Pantura Subang, Jawa Barat ramai lancar. Setiap masa mudik Lebaran tiba, pengais koin di jalur mudik wilayah Subang ini bermunculan. Meskipun volume kendaraan mengalami penurunan, namun jumlah pengais koin di Pusaka Nagara Subang semakin meningkat hingga 2 km ke arah Jakarta. Pengais koin mengaku aksinya ini merupakan sebuah budaya yang sudah ada sejak dulu. Sementara pendapatan pengais koin bisa mencapai Rp250.000 setiap hari. Dari jam 6 sampai jam 6, Pak. Oh. Siang malam, Pak. Iya. Dapat berapa biasanya, Pak? Ya dapat, kalau semalam tuh dapat 150, siangnya 100. Gak capek, Pak? Ya enggak lah, orangnya cari nafkah. Gak takut nggak? Enggak. Banyak kendaraan nih. Kalau udah masuk ke sini, enggak bakalan takut, Pak. Barisan pengais koin ini sering dibubarkan oleh polisi karena berbahaya dan mengganggu pemudik. Polisi menghimbau agar pemudik tidak melemparkan koin saat melintasi barisan pengais koin. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 pemudik motor di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten jatuh pingsan. Para pemudik tersebut kelelahan karena terlalu lama mengantre masuk kapal. Dengan informasi tadi menutup Sindo Sore hari ini, pemirsa. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Aulia Wardani mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
Petugas Pelabuhan Ciwandan mengevakuasi seorang pemudik wanita yang pingsan saat sedang mengantre di kantung parkir. Diduga korban yang mudik dengan motor kelelahan akibat terlalu lama mengantre dan menghirup asap knalpot kendaraan lain. Korban dirawat di pos kesehatan yang telah disediakan oleh petugas. Setidaknya ada 6 orang pemudik yang pingsan saat mengantre di kantung parkir yang telah disediakan. Sama kondisi asap motor yang banyak, jadi banyak yang jatuh pingsan. Tumbang semua ya Pak ya? Iya. Berapa orang? Ada 6 orang sekarang. Antrian masih padat berarti ya? Masih Pak. Selamat pagi. Kalau sekarang yang sudah berangkat melanjutkan perjalanan berapa orang? Udah 5 orang, tinggal 1 orang. Di masa puncak arus mudik lebaran, sejak semalam pemudik sepeda motor terus berdatangan ke Pelabuhan Ciwandan. Jumlah penumpang naik signifikan dengan jumlah total kendaraan sebanyak 53.321 unit dan sebanyak 68.526 orang telah diseberangkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah pemudik yang tak sabar terjebak macet, nekat melewati jalan tikus yang diarahkan oleh warga. Namun bukannya lancar, kendaraan mereka justru terjebak di medan lumpur berbatu. Sejumlah mobil bahkan mengalami kerusakan pada bemper depan karena kondisi jalan rusak yang bersebelahan dengan saluran irigasi. Antrian kendaraan pemudik pada puncak arus balik H-3 di Jalan Raya Songgom, Brebes, Jawa Tengah, Jumat pagi sepanjang 5 km. Hal ini disebabkan membludaknya kendaraan keluar tol Pejagan menuju Purwokerto dan adanya pasar tumpah di jalur arteri. Berapa lama di sini Pak? Antrinya Pak? Ini 3 jam. 3 jam. 3 jam? Ya. Berarti keluar Pejagan jam berapa? Keluar Pejagan jam 3 malam. Jam 3 malam? Ya. Sama tahun kemarin parah mana Mas? Kurang lebih yang ini. Parah ini berarti? Ya, ini 1 jam. Kalau yang kemarin saya belum kena macet. Polres Brebes telah menyiagakan personil penarikan arus dan tim urai, namun antrian panjang tetap tak terhindarkan. Antri berjam-jam di Jalan Raya Songgom, polisi pun menghimbau pemudik bersabar dan tak mencari jalan tikus yang justru menyesatkan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Ribuan jemaah memadati Masjid Istiqlal Jakarta di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Usai berbuka puasa bersama yang memang disediakan pengelola masjid, jemaah juga salat tarawih hingga mendengarkan tausiah Ramadan. Di 10 malam hari terakhir Ramadan, umat muslim meningkatkan ibadah dengan meramaikan masjid untuk membaca Al-Quran, melaksanakan sholat malam dan memanjatkan doa. Ini dilakukan usai salat tarawih hingga memasuki waktu sahur. Tidak hanya dari Jakarta, beberapa jemaah sengaja datang dari kota lain untuk beriktikaf di Masjid Istiqlal. Harapan dan doa semoga diberikan kelancaran, setiap langkah ke depannya diberikan keberkahan dan keselamatan oleh Allah. Semoga di tahun ke depan bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Iya, jauh-jauh dari Istiqlal ke sini bela-belain saya. Iya. Dari kapan sampai Pak? Dari kemarin hari Kamis. Semoga doa saya di bulan Ramadan ini bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Selalu disehatkan badan saya dan keluarga saya juga selalu disehatkan, terutama rezeki saya dan untuk saya di dunia dan di akhirat. Iktikaf merupakan salah satu amalan sunnah yang dianjurkan di bulan suci Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir. Ibadah ini dicontohkan Rasulullah sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih keberkahan di malam-malam istimewa, yakni Lailatul Qadar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Lebaran mau sholat id di mana? Saya sholat id di Pemprov di Fatahillah, kemudian setelah itu ya kebetulan Pak Gub sudah juga menempati rumah dinas, ya saya akan silaturahmi di situ, kemudian saya pulang karena kebetulan ya biasanya saya dengan keluarga besar di hari pertama. Oke, ada tokoh-tokoh mungkin yang nanti akan disambangi, tokoh-tokoh? Oh iya, pasti ada lah, ada beberapa tokoh yang memang saya sambangi, itu sudah tradisi setiap tahun memang saya lakukan. Kalau Gub izin mau nanya kemarin, Caimin bilang kalau pendatang yang mau ke Jakarta nanti setelah Lebaran harus punya skill, kalau nggak punya skill nggak boleh ke Jakarta. Bagaimana Pak? Bang Anung membuka diri, siapapun mau ke Jakarta silahkan. Kita tidak akan melakukan apa yang namanya dulu istilah justisia, operasi, enggak. Karena kita juga tahu bahwa Jakarta menjadi satu harapan. Sama juga seperti Bang Anung kemarin bilang, dia dari Kediri memang bermimpi ingin ke Jakarta. Artinya apa? Silakan masyarakat kita yang mau ke Jakarta. Cuman memang himbauan kita, jangan kosong-kosong. Artinya kalau nggak punya keterampilan, akan bersaing sendiri dengan masyarakat Jakarta. Artinya skill itu menjadi penting. Jadi marilah kita bersama-sama membangun Jakarta. Cuman memang ya keterampilan atau skill itu menjadi prioritas utama. Itu aja.